setiap tren itu wajib terkoreksi. Artinya namanya sebuah tren pasti terjadi gelombang perlawanan lalu kemudian melanjutkan tren dan itu selalu bersifat repetisi. Bahwa yang namanya scalping itu tidak hanya selalu dilakukan pada time frame kecil. Di sini Anda memiliki kesempatan untuk melakukan hit and run justru pada time frame besar. Baik, untuk hari ini sesuai dengan tema yang kita share lewat undangan kami, yaitu market ya with Marcy Method. Ya, ini ada eksplosif ya di atasnya ya. Ini luar biasa. Yang biasa nama eksplosif ini berdampak besar ya dalam impact-nya. Dan sebelum masuk ke materi awal, materi inti, saya akan sedikit memberikan informasi tentang pembicara sore hari ini, yaitu Mr. Diki Van Sloby, yang mungkin sebagian partisipan sudah mengenal beliau. Beliau adalah salah satu trader yang berpengalaman sejak tahun 2002, yang ini cukup lama sekali dan bahkan sudah banyak menggunakan beberapa technical analysis dan beberapa indikator yang sudah dipelajari oleh beliau, dan beliau khusus untuk hari ini membahas tentang technical pastinya. Dan beliau pun yang sudah menemukan sistem trading ya, dinamakan VS 1591, yang bisa mendapatkan keuntungan yang konsisten. Ya, ini luar biasa karena memang ada banyak para pengguna VS 1591 untuk melakukan tradingnya. Dan kita bisa lihat juga seminar-seminar offline ya, Mr. Diki Van Sloby, ini luar biasa, banyak pengikutnya juga, dan ini yang saya tahu ya, yang tentang sistem trading ya, VS 1591 yang banyak peminatnya. Dan yang terakhir kita bisa sama-sama lihat, ini pengalaman beliau bertemu dengan Pak Yusuf Kalla selaku Wakil Presiden saat itu. Ini luar biasa. Mungkin Pak Diki nanti akan share ya pengalaman beliau selama bertemu dengan tokoh-tokoh di Indonesia. Baik, mempersingkat waktu, kita persilakan untuk Mr. Diki Van Sloby memaparkan materinya sore hari ini dengan tema ya, eksplosif, market with Marcy Method. Silakan Pak Diki. Baik, terima kasih Pak Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat seluruh partisipan yang sudah bergabung di kesempatan hari ini, dan juga kepada seluruh subscriber channel Rahasia Keuntungan dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak dan Ibu, di kesempatan hari ini saya akan mengetengahkan satu tema yang berjudul Explosive Market with Marcy Method. Marcy Method, Bapak dan Ibu, Marcy merupakan kependekan dari Moving Average dan Relative Strength Index ya. Itu adalah MA dan RSI. Jadi Marcy Method ini adalah sebuah metode yang menggabungkan dua buah indikator, yakni Moving Average dan Relative Strength Index, yang bertujuan untuk memanfaatkan setiap movement market itu secara hit and run. Nah, ini khusus bagi para trader yang gemar untuk melakukan transaksi cepat ya.
Marsi method ini sepertinya layak untuk dicoba ya. Anda bisa melakukan transaksi secara hit and run, entry dan exit dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu yang relatif lebih cepat ya. Kalau berbicara Marsi method, Bapak dan Ibu, cenderung orang melihat bahwa ini adalah metode scalping ya. Dan di kesempatan hari ini saya pun ingin menunjukkan kepada Bapak dan Ibu bahwa yang namanya scalping itu tidak hanya selalu dilakukan pada time frame kecil. Kita pun bisa melakukan scalping pada time frame yang besar. Dan metode dari Marsi ini ada dua yang ingin saya ketengahkan. Yang pertama berkarakter sniper, yang kedua berkarakter eksplosif ya. Kita bahas satu persatu untuk yang sniper method. Ini adalah chart setup untuk sniper method dan hanya digunakan pada time frame 1 menit. Ada dua komponen yang menjadi fokus kita dalam menggunakan sniper method ini. Yang pertama adalah simple moving average. Bapak dan Ibu bisa perhatikan di layar, untuk yang berwarna hijau, ini adalah SMA 10 ya. Lalu kemudian yang berwarna merah, ini adalah SMA 30. Baik yang berwarna hijau maupun yang berwarna merah, ini keduanya berfungsi untuk mengidentifikasi arah pergerakan harga. Apabila Bapak dan Ibu sempat menonton bagaimana fungsi daripada penggunaan moving average pada video YouTube sebelumnya, di sana saya sudah menjelaskan bahwa dalam penggunaan moving average yang paling penting adalah tingkat kemiringan dari garis moving average itu sendiri. Ya, itu harus mencapai kurang lebih 45 derajat. Lalu kemudian yang kedua, letak candlestick. Apabila candlestick berada di bawah moving average, maka itu terkonfirmasi tren sedang bearish. Begitupun sebaliknya, apabila candlestick berada di atas moving average, maka terkonfirmasi sedang bullish. Dan penggunaan daripada sniper method ini, Bapak dan Ibu akan dipermudah adanya crossing candle antara garis yang berwarna hijau dengan garis yang berwarna merah dipadukan dengan kaidah dari cara penggunaan moving average ya. Lalu kemudian yang kedua, ini adalah relative strength index ya. Ini menggunakan parameter 5 dengan memanfaatkan 4 level. Bapak dan Ibu bisa perhatikan di pojok kanan bawah ini ya. Di sini menggunakan 4 level, yaitu level 25, level 40, 60, dan 75. Dan ini berfungsi untuk melakukan entry posisi. Inilah yang dimaksud dengan Marsi, ya, Moving Average Relative Strength Index untuk tipe sniper. Anda dapat memanfaatkannya pada time frame 1 menit. Bapak dan Ibu, ini sangat mudah sekali, bisa diperhatikan oleh Bapak dan Ibu. Yang pertama, tingkat kemiringan dan letak candlestick di moving average. Lalu kemudian yang kedua, di mana posisi RSI pada saat sedang berlangsung. Baik, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat contoh bagaimana penggunaan daripada sniper method ini untuk posisi beli. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat garis yang berwarna hijau, ya, ini posisinya sedang berada di atas garis yang berwarna merah. Secara kaidah umum, ini menunjukkan bahwa sedang terjadi dorongan ke atas, ya.
Artinya MA10 di atas MA30, maka ini teridentifikasi uptrend. Dan seperti yang sering kali saya sampaikan, bahwa setiap tren itu wajib terkoreksi. Artinya namanya sebuah tren, Bapak dan Ibu, pasti terjadi gelombang perlawanan, lalu kemudian melanjutkan tren. Dan itu selalu bersifat repetisi. Nah, dari pola-pola itulah kita harus mencari di mana letak celah yang bisa kita manfaatkan secara hit and run ya. Di mana kita bisa melakukan entry. Nah, dalam sniper method di sini kita akan dibantu dengan menggunakan relative strength index. Poin yang pertama sudah memberikan konfirmasi kepada kita bahwa MA10 berada di atas 30. Lalu kemudian yang kedua, pastikan RSI itu terjadi crossing maksimal di level 40. Bapak dan Ibu bisa perhatikan ya, ini adalah level 40. Apabila terjadi crossing sampai ke level 25, maka ini dianggap fail ya, artinya terlalu bawah. Bahkan kemungkinan apabila tren ini fail untuk terjadi kelanjutan, maka bisa terjadi pembalikan atau terjadi reverse. Maka jangan kita mengambil keputusan ketika RSI sedang menyentuh di level 25. Kita hanya memanfaatkan apabila RSI menyentuh level 40 saja ya. Oke, di sini saya berikan contoh. Ini adalah RSI yang menyentuh level 40 ya. Ini berada pada candle yang ini dalam kondisi uptrend. Lalu kemudian kita lihat pada candle berikutnya, Bapak dan Ibu bisa melakukan yang namanya buy posisi. Ya, lalu di mana kita menempatkan stop loss, tempatkanlah pada last swing low atau pada swing low terakhir. Ya, di sini adalah kelokan terakhir, maka di area sinilah kita bisa melakukan yang namanya penempatan stop loss. Lalu kemudian dikarenakan posisi entry dan jarak stop loss ini bersifat dinamik, maka Bapak dan Ibu pun menempatkan taking profit juga harus dinamis. Ya, kita ambil saja satu contoh. Umpama apabila jarak posisi buy ini sampai dengan posisi batasan resiko ini, anggap saja ini adalah 5 poin, maka penempatan taking profit itu dikembalikan kepada Anda sendiri. Apakah Anda mau melakukan secara 1:1? Berarti kalau 1:1 dari posisi buy, Anda kira-kira ambil keuntungan yang juga sama 5 poin. Ya. Dan setiap momen yang terjadi tentu ini sangat dinamis ya, berubah-ubah. Atau Anda mau menggunakan 1:2, artinya batasan resikonya adalah 5 poin dalam contoh di sini ya. Berarti untuk taking profitnya itu Anda kurang lebih kira-kira 10 poin ya misalnya. Itu dikembalikan kepada masing-masing ya. Tetapi apapun yang Anda manfaatkan, apapun yang Anda gunakan, baik 1:1 ataupun 1:2, itu sah-sah saja ya, bisa Anda gunakan. Baik, ini adalah sniper untuk posisi beli ya. Lalu kemudian kita lihat bagaimana untuk sniper method untuk posisi jual. Bapak dan Ibu tentu ini sudah sangat jelas sekali. Kita sama-sama sudah melihat bahwa moving average 30 itu berada di atas moving average 10 ya. Dalam posisi seperti ini, maka teridentifikasi tren sedang terjadi bearish ya, sedang terjadi penurunan. Maka langkah berikutnya kita tinggal mencari di mana posisi RSI yang menyentuh level 60.
Apabila ada yang menyentuh sampai level 75, maka ini teridentifikasi dikhawatirkan akan terjadi pembalikan arah. Maka maksimal pengambilan posisi hanya sampai di level 60 ya. Nah, di sini kebetulan contohnya banyak sekali ya. Ini adalah level 60, lalu kemudian ini level 60 ya. Ini juga level 60. Ini bisa kita manfaatkan berulang-ulang ya. Dan ini adalah salah satu contohnya. Bapak dan Ibu bisa perhatikan disinilah pada candle ini, maka RSI itu menyentuh level 60. Maka pada candle berikutnya, di sanalah Anda bisa melakukan yang namanya sell posisi. Di mana kita menempatkan batasan stop loss, tempatkan pada last swing high ya, atau pada swing high terakhir. Kita sama-sama lihat ini adalah swing high terakhir, maka di sanalah kita menempatkan batasan stop loss. Dan untuk menentukan batasan untuk level taking profit, itu sama dengan panjang antara jarak entry dengan batasan stop loss. Apabila jarak entry-nya 5, Anda pun bisa menggunakan take profit-nya 5 poin. Ya, atau Anda menggunakannya lebih, itu dikembalikan kepada masing-masing ya. Ini adalah metode sniper yang bisa kita manfaatkan dengan menggunakan time frame 1 menit. Lalu kemudian kita lihat untuk Marcy method, tipikal yang kedua, ini adalah explosive method ya. Sebelum saya menjelaskan kepada Anda, saya ingin memberikan notifikasi terlebih dahulu bahwa khusus untuk pola eksplosif Marcy method ini mekanismenya dilakukan secara martingale. Artinya posisi yang akan dibuka itu seperti halnya ketika seorang trader melakukan layer ya. Dia terus membuka posisi sampai betul-betul harga kembali membuat profit ya. Dan tentunya dari notifikasi ini saya menyarankan bahwa trader yang menggunakan metode ini sangat disarankan untuk menghitung terlebih dahulu kecukupan modal sebelum melakukan transaksi ya. Untuk explosive method, chart setup-nya ini menggunakan time frame daily. Ini luar biasa Bapak dan Ibu, sesuatu yang tidak lazim. Secara umum orang apabila bertransaksi dengan metode scalping biasanya menggunakan 1 menit atau 5 menit, tetapi dengan Marcy method di sini Anda memiliki kesempatan untuk melakukan hit and run justru pada time frame besar ya. Ada 2 komponen dalam penggunaan Marcy method dengan typical explosive. Yang pertama adalah exponential moving average ya, yang berwarna hijau. Bapak Ibu bisa lihat ya, ini menggunakan parameter 200 dan berfungsi untuk mengidentifikasi letak candlestick dan juga arah pergerakan harga. Jadi pada saat candlestick berada di atas moving average, maka yang kita cari adalah posisi entry buy saja. Begitupun sebaliknya, apabila candlestick berada di bawah moving average, maka yang kita cari adalah posisi untuk jual saja, ya. Lalu kemudian komponen yang kedua, di sini menggunakan relative strength index dengan parameter 2. Tentu yang jadi pertanyaan, mengapa parameter yang digunakan itu tidak menggunakan yang default setting ya? Perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa apabila kita mencari keseimbangan antara kerangka waktu dengan indikator, biasakan pada indikator-indikator yang menjadi inti ya, dalam hal ini RSI, dalam hal yang saya contohkan saat ini,
Ketika Anda menggunakan time frame besar, maka pastikan indikator menggunakan parameter yang kecil. Begitupun sebaliknya, apabila Anda menggunakan time frame kecil, Anda bisa menggunakan indikator dengan parameter yang besar. Tujuannya adalah untuk mencari level keseimbangan, ya. Karena jangan sampai seseorang yang melakukan scalping pada time frame kecil, seperti halnya 1 menit, lalu kemudian menggunakan indikator yang juga parameternya kecil. Dan ini bisa tertampar ke atas ke bawah, ya, sehingga tidak menemukan pola yang baik. Kembali kepada chart setup, relative steering index-nya menggunakan parameter 2, lalu kemudian levelnya juga cukup 2, ya. Kita menggunakan level 25 dan 75 yang berfungsi untuk menentukan level entry. Jadi, Marcy method baik untuk tipikal yang sniper ataupun yang eksplosif itu moving average berfungsi sebagai identifikasi tren. Sedangkan level entry-nya itu menggunakan RSI. Baik, saya akan ajak Bapak dan Ibu untuk melihat contoh bagaimana untuk Marcy method typical explosive untuk posisi beli. Ini adalah candlestick yang pertama kali masuk ke level 25. Bapak dan Ibu bisa perhatikan di sini, ya. Nah, ini adalah candlestick. Ini candlesticknya pertama kali menembus level 25. Ini merupakan sinyal awal. Kita tidak melakukan entry di sini, Bapak dan Ibu, ya. Lalu kemudian perhatikan moving average itu berada di bawah candlestick. Artinya yang kita cari adalah beli saja, buy only, ya. Lalu kemudian kita butuh konfirmasi yang kedua, yaitu pada candlestick berikutnya. Apakah ini betul-betul akan turun dulu atau memang akan terjadi kenaikan? Ketika memang betul turun, maka kita akan beli pada posisi yang jauh lebih rendah. Ya, kita lihat Bapak dan Ibu, candle yang kedua ini adalah candle konfirmasi. Yang pertama sudah tembus kepada level 25, lalu kemudian next candle ini adalah candle konfirmasi bahwa tren betul-betul sedang ke bawah, tetapi ini masih di atas moving average, maka pada candle ketiga inilah Anda tunggu close candle, ya, tunggu close candle. Jadi ketika Anda mau beli dengan menggunakan eksplosif, yang Anda cari adalah bearish candle. Anda tunggu bearish candle sampai betul-betul terjadi closing. Jangan sekali-kali Anda entry ketika candle masih dalam posisi running, ya, atau belum terbentuk. Ketika sudah terjadi close candle, maka pada candle berikutnya, di sanalah Anda melakukan yang namanya buy posisi. Dalam contoh di sini, saya menuliskan buy 1 lot, dan ini bisa disesuaikan dengan modal Anda. Apabila Anda mau entry buy 0,1 lot juga silahkan. Atau bahkan Anda yang memiliki kecukupan modal yang sangat besar, mau entry buy 10 lot juga silahkan. Lalu kemudian sama-sama kita perhatikan, pada candle berikutnya, di sini berwarna biru. Tentu ini adalah sesuai dengan harapan kita, karena posisinya adalah posisi beli. Namun Bapak dan Ibu perhatikan, RSI masih berada di bawah 25 dan ternyata pada candle berikutnya di sini terjadi bearish candle. Maka kita harus berkomitmen dengan kaidah dari explosive method ini. Maka setelah terjadinya close candle, disinilah kita melakukan buy 2 lot, Bapak dan Ibu.
pada candle berikutnya ternyata masih ditutup dengan bearish candle, maka pada close candle di hari berikutnya Anda bisa melakukan buy 3 lot. Jadi sesuai dengan karakter daripada martingale, Anda pada candle pertama melakukan beli 1 lot, candle kedua Anda beli 2 lot, candle ketiga Anda beli 3 lot gitu ya, atau 0,1, 0,2 atau 0,3. Lalu kemudian setelah itu, perhatikan RSI sampai dia menyentuh level 75, artinya sampai menyentuh di area sini, Bapak dan Ibu. Oke, menyentuh di area sini, berarti di candle yang ini. Sesuai dengan informasi yang saya sampaikan pada awal webinar, bahwa ini adalah bertujuan untuk melakukan hit and run. Kita bukan untuk berlama-lama di market, Bapak dan Ibu. Jadi ketika RSI sudah menembus level 75, maka seluruh posisi kita boleh melakukan clear all, ya. Kita boleh melakukan close posisi. Dan di sini betul-betul eksplosif. Keuntungan yang Bapak Ibu dapatkan ini sangat-sangat besar, ya. Ini luar biasa. Namun demikian, saya ingatkan sekali lagi, untuk khusus penggunaan explosive method ini, Anda harus memperhitungkan kecukupan modal Anda terlebih dahulu. Baik, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat contoh bagaimana eksplosif untuk sell posisi. Anda sudah bisa sama-sama analisa posisi moving average itu berada di atas candlestick, ya. Ini candlestick semuanya berada di bawah moving average, yang berarti tugas kita hanya mencari di mana kita melakukan entry posisi. Kita tinggal menunggu di mana level, di mana RSI dapat menembus level 75, ya. Nah, ini adalah contohnya. Pertama kali di bawah moving average 200, RSI berhasil menembus level 75, ya, pada candle yang ini, Bapak dan Ibu. Nah, ini. Ketika kita mencari untuk sell posisi, maka yang harus kita perhatikan adalah bullish candle-nya. Maka pada candle yang kedua, di sini kita membutuhkan suatu konfirmasi apakah ini betul-betul masih akan naik atau memang sudah akan langsung kembali turun. Nah, ini adalah yang kedua adalah candle konfirmasi. Maka pada candle berikutnya, pada close candle, disinilah kita bisa melakukan yang namanya sell 1 lot. Pada candle berikutnya, ini terjadi penurunan, berarti sesuai dengan harapan kita yang sudah membuka posisi sell. Namun perhatikan oleh Bapak dan Ibu, pada candle berikutnya, di sini ternyata ditutup dalam keadaan bullish candle. Maka sesuai dengan kaidahnya, pada close candle, di sana kita membuka kembali sell 2 lot. Lalu kemudian pada candle berikutnya, di sini pun juga terjadi bullish candle, maka kita pun membuka pada close candle-nya, itu adalah sell 3 lot. Lalu perhatikan oleh Bapak dan Ibu, tanpa perlu berlama-lama, kita bisa melakukan hit and run ketika RSI sudah menembus level 25, maka seluruh posisi sell kita di sini, kita bisa melakukan yang namanya clear posisi, ya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana, apakah mungkin kita melakukan sampai pembukaan 4 atau bahkan 5 posisi? Itu sangat mungkin sekali. Tetapi dari pengalaman saya pribadi, maksimal yang pernah terjadi itu sampai 6 kali posisi, Bapak dan Ibu, ya. Dan itu 6-6-nya profit. Lalu kemudian saya pun juga pernah mengalami ketika membuka 5 posisi, yang 4 profit, yang satunya pas bertepatan, ya,
nilai entry-nya itu bertepatan dengan nilai ketika saya close. Jadi posisi yang pertama itu tidak ada keuntungan, tetapi posisi 2, 3, 4, dan 5 itu semuanya profit dan itu juga sangat mungkin terjadi. Ya. Jadi itu adalah pola-pola Marcy Method yang tujuannya adalah kita bagaimana bisa memanfaatkan movement market secara hit and run ya. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu yang bisa saya bagikan di kesempatan hari ini. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Baik ya, luar biasa. Ini penjelasan tentang Marcy Method. Para partisipan bisa menanyakan langsung, bisa diaktifkan mikrofonnya atau melalui kolom chat yang kami akan bacakan. Dan kemudian ini kebetulan ada yang masuk Pak Diki ya, ada beberapa yang masuk untuk menanyakan materi sore hari ini. Sebentar. Ya, silakan Pak. Oke, pertama dari Hilda. Hilda menanyakan teknik ini apa ya namanya? Namanya Marcy Method, Bu Hilda. Ya, Marcy itu kependekan dari Moving Average dan Relative Strength Index ya. Oke, ini udah ada di MetaTrader ya, alat ininya ya, indikatornya ya. Sudah ada. Dan bahkan bagi Anda yang membutuhkan template-nya, tampilan seperti tadi, itu Anda bisa kirimkan email ke gkinvestada@gmail.com ya. Sekali lagi, Anda bisa kirimkan ke gkinvestada@gmail.com, lalu kemudian sertakan bukti bahwa Anda sudah mensubscribe daripada channel YouTube kami ya. Nanti kami akan mengirimkan 2 buah template, baik untuk tipe sniper maupun untuk tipe eksplosif ya kepada Anda. Baik ya, Ibu Hilda ya sudah terjawab. Itu adalah metode Mars, metode ya, yaitu MA dan RSI. Nanti template-nya bisa ditanyakan lewat email ya. Nanti kita akan balas tentang template-nya. Baik, kemudian ada dari Pak Saiful Hakim, ini menanyakan, bedanya dengan averaging, apa bedanya Pak? Baik, averaging itu adalah pembukaan posisi tambahan ketika seseorang baik sedang floating minus ataupun sedang floating profit ya, Pak Saiful ya. Akan tetapi biasanya secara umum orang melakukan averaging itu berdasarkan poin atau berdasarkan level-level tertentu. Misalnya apakah itu level Fibonacci atau level pivot dan lain sebagainya. Tetapi dalam penggunaan Marcy Method, kita melakukan entry itu bukan berdasarkan kepada level pivot ataupun level Fibonacci, tetapi kepada close candle-nya, Pak. Ya, di sana kita bisa melakukan martingale. Artinya posisi yang dibuka yang kedua, ketiga, dan selanjutnya itu lot-nya membesar ya, Pak Saiful ya. Dan Pak Saiful tidak perlu khawatir, walaupun Bapak baru bergabung, nanti tayangan ini akan kami upload di channel kami ya, di Rahasia Keuntungan. Baik ya, Pak Saiful ya. Ini Pak Saiful juga menanyakan hal yang sama ya, sama yang Hilda tadi. Nanti settingannya bisa lewat email ya, yang kita akan berikan untuk template-nya. Ya, karena Pak Saiful menanyakan tentang RSI untuk rubah dari settingannya. Oke, kemudian ada dari Pak Ade menanyakan apakah bisa digunakan di semua instrumen, Pak? Sangat bisa, Pak Ade. Sangat bisa. Yang penting Pak Ade disiplin dengan kaidah-kaidah yang sudah tadi disampaikan Pak Ade ya. Oke ya, Pak Ade ya, bisa terjawab ya. Jadi semua instrumen bisa digunakan dengan metode Marcy ini. Mau di mata uang, ya, di emas, di gold, bahkan di indeks sekalipun Pak Deki ya. Iya, betul. Baik, kemudian ada Pak Freddy Paito menanyakan, saya biasanya entry di time frame 30 menit dan H1, settingan RSI dan EMA untuk kedua time frame itu berapa Pak? Baik Pak Freddy, untuk Marcy Method yang saya sampaikan di kesempatan hari ini, itu memang khusus untuk penggunaan time frame 1 menit dan daily ya Pak ya.
Nah, apabila Bapak terbiasa untuk melakukan pada time frame yang berbeda, mungkin tidak bisa masuk dengan menggunakan marsi ini. Ya, tetapi tidak ada salahnya Pak Freddy pun bisa mencoba untuk bertransaksi untuk memanfaatkan metode ini Pak Freddy ya. Baik ya, Pak Freddy ya. Jadi ini memang time frame-nya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Diki ya. Eh, belum bisa digunakan di 30 dan 31 ya. Sebenarnya belum 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 bisa sih ya, tapi memang tepatnya di time frame yang sudah ditentukan ya Pak Diki ya. Betul, karena memang bukan berarti ini belum pernah diuji cobakan pada time frame lainnya ya Pak Teguh ya. Jadi ini sudah diuji coba, tentu saya membutuhkan suatu informasi bahwa ketika moving average dan RSI itu harus terjadi synchronize Pak. Dan ternyata untuk sniper itu lebih cocok di 1 menit, sedangkan yang eksplosif itu lebih cocok di daily Pak Teguh. Baik Pak Freddy, mungkin sudah terjawab. Kemudian dari Fritz ya, Fritz menanyakan teknik sniper, apakah ada baiknya open posisi saat open market Euro USD market Pak? Baik Pak Fritz, yang namanya momentum itu bisa terjadi di setiap momen Pak. Tidak hanya terjadi pada saat open di open market ya, baik dari Tokyo time ataupun London time atau bahkan New York time, itu semuanya bisa terjadi Pak. Dan ini Bapak akan mendapatkan momen berulang-ulang ya, tidak hanya dalam 1 hari, tetapi dalam waktu tadi, apakah Tokyo, London, atau New York, Anda akan mendapatkan momen berulang-ulang dan di sana Pak Fritz bisa memanfaatkannya secara maksimal ya. Untuk sniper ini ya. Ya, benar sekali Pak Diki. Jadi emang namanya teknikal kita nggak bisa ngelihat dari waktu ya. Betul. Anytime bisa terjadi untuk teknikal. Oke, kemudian Pak Freddy Pak Ito juga menanyakan MA-nya pakai yang eksponensial atau mudah Pak? Untuk yang sniper itu menggunakannya yang mudah, yang simple. Yang simpel ya, oke. Simple moving average, betul. Tetapi untuk yang eksplosif itu penggunaannya eksponensial, Pak. Oh, beda ya. Beda, betul. Beda karakter soalnya Pak ya. Betul. Oke, sudah terjawab Pak Freddy. Ada Pak Sigit Haryanto ya, Pak Sigit orang salah tiga nih. Untuk settingan MA dan RSI apakah khusus dan yang efektif untuk teknik ini time frame berapa? Baik, itu tergantung kepada metodenya Pak Sigit. Tentu memang kombinasi parameter antara moving average dan RSI ini betul-betul sudah didesain agar cocok dengan time frame-nya. Nah, untuk karakter yang sniper itu hanya cocok di 1 menit, Pak. Lalu kemudian untuk yang eksplosif itu cocok di daily time frame ya. Baik ya, sesuai dengan time frame ya sebenarnya kalau untuk M1 memang untuk yang snipernya dan untuk yang eksplosif untuk yang daily-nya. Oke, ini ada respon dari Pak Ade. Oke, terima kasih Pak Diki katanya. Oke, sama-sama. Sukses tradingnya Pak Ade. Oke, Pak Freddy, Pak Ito juga respon spesial untuk 1M dan daily. Paham Pak? Oke, paham. Thank you Pak Freddy, kalau sudah paham. Oke, Terus luar biasa. ada Angger GH, ini untuk penentuan TP ya, tracking profitnya, apakah ada analisanya Pak? Baik, Pak Angger, untuk penentuan taking profit, itu seperti yang saya tadi sampaikan, Bapak bisa melihat jarak entry dengan jarak stop loss. Tadi saya memberikan contoh ketika misalnya Anda melakukan posisi beli, maka penempatan stop loss itu berada pada last swing low, ya, swing low yang terakhir. Kalau ternyata jarak beli dengan last swing low-nya itu jaraknya misalnya adalah 5 poin, maka apabila Bapak dalam penempatan TP-nya 1:1, maka TP-nya cukup, itu dengan mudah Bapak bisa menempatkan 5 poin. Tapi kalau Bapak mau menggunakan 1:2, maka penempatan TP-nya adalah 10 poin. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu sangat mudah sekali Pak Angger ya. Baik ya, jadi untuk masalah TP itu sebenarnya bisa disetting dari masing-masing para trader Pak Diki ya, Betul. yang biasa dilakukan. Betul, dan itu tergantung jarak ya antara posisi ketika kita entry dengan jarak stop loss-nya. Hitung dulu itu berapa poin ya. Baik.
Oke, kemudian Pak Freddy Pak itu, oke, simple untuk scalping dan eksponensial untuk day trades atau swing. Terima kasih, oke paham, oke. Thank you Pak Freddy Pak, ini pernyataan dari Pak Freddy ya. Sukses Untuk Pak Freddy ya dengan tradingnya. Saya tunggu kabar baiknya Pak. Oke, kemudian juga ada phrase lagi, ini Pak Deki, winning rate sniper apakah cukup baik? Sangat baik Pak Fritz ya, Baik ya. sangat baik. Bapak dan Ibu, apapun indikator, apapun trading system, sebetulnya kuncinya satu. Kita harus disiplin, itu kuncinya. Jangan karena kita kelamaan berada di depan monitor, lalu tidak confirm pun kita entry gitu kan. Ya, ya. Satu hal yang harus Bapak Ibu ingat, bahwa yang paling penting adalah lebih baik kita menunggu konfirmasi daripada kita menunggu floatingan Bapak dan Ibu. Ya, Luar biasa. Oke ya, para partisipan, ini luar biasa banyak sekali pertanyaan yang masuk yang mengenai Marsi ya, metode. Dan ini ya, ada beberapa juga menanyakan tentang template-nya ya, terus time frame-nya, terus memang tadi dijelaskan Pak Deki time frame-nya yang digunakan itu M1 dan daily ya, karena snapper-nya untuk di M1 dan eksplosifnya untuk di daily. Baik, ini Pak Deki sudah memberikan alamat emailnya buat para partisipan yang menanyakan tentang template, bisa email ke sini, nanti kita akan balas, kita kasih template yang digunakan oleh Pak Deki ya dalam Marsi Method ini, yaitu gkinvestada@gmail.com. betul. Ya, bisa dilihat di kolom chat ya para partisipan. Dan Nanti Bapak silahkan buktikan juga, lampirkan juga bahwa Anda sudah melakukan subscribe ya di channel Rahasia Keuntungan. Anda ya. lampirkan, nanti kami akan kirimkan 2 buah template ya untuk sniper dan eksplosif. Ya, syaratnya mudah Pak ya, hanya subscribe aja ya. Betul. Dan itu gratis ya, tidak bayar ya. Bisa dilihat dulu untuk YouTube channel kami di Rahasia Keuntungan. Dan kemudian Pak Deki sudah di-share ya di kolom chat ya, Rahasia Keuntungan ya, kolom di channel YouTube kami. Dan di subscribe nanti bisa bukti ya bahwa para partisipan sudah subscribe channel kami, dan akan kita kasih time frame untuk sniper dan eksplosifnya. Baik, ada lagi pertanyaan yang masuk? Silakan, mau langsung lewat mikrofon juga boleh. Oh, ada respon dari Pak Ramdhani. Terima kasih untuk webinarnya, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih Pak Ramdhani. Semoga sukses, profit terus tradingnya Pak Ramdhani. Oke, thank you ya Pak Ramdhani. Oh, Angger GH ini menanyakan kembali Pak, mungkin belum masuk mungkin ya pertanyaannya. Maksud saya untuk penentuan rasio TP itu dari mana Pak? Kita mau 1:1, 1:2 itu dari mana? Itu sangat mudah sekali ya Pak Angger. Jadi Bapak ketika misalnya bertransaksi di emas ya, Anda entry misalnya di 1999 misalnya, Anda melakukan buy di sana. Lalu kemudian stop loss-nya adalah di 1994. 1999 ke 1994 itu adalah 5 poin. Maka target minimal paling kecil itu adalah di 2004 ya. Jadi artinya sama, Pak. Entry ke TP itu adalah sebetulnya sama dengan entry ke stop loss, Pak. Itu apabila Bapak mau menggunakan 1:1. Tapi kalau Bapak mau menggunakan 1:2, maka tinggal dikalikan saja jarak entry ke stop loss Anda kalikan 2. Nah, di sanalah Anda menempatkan taking profit. Sangat mudah sekali, Pak Angger. Ya, ini untuk take profit ya, Pak Angger ya, mungkin belum Pak untuk menentukan take profit yang 1:1 dan 1:2. Dan ini biasa kita lakukan ya untuk melakukan stop loss. Itu tadi Pak Deki sudah jelaskan. Itu kita lihat dari swing terendahnya kalau kita ambil posisi buy. Betul. Ya, kalau ambil posisi sell berarti kita lihat swing tertingginya sebelumnya. Ya, Betul. untuk ambil pasang stop loss-nya.
Nah, kalau apabila ada kedekatan antara swing dengan posisi kita, itu kita bisa dengan menentukan dengan poin ya, dengan Betul. poin masing-masing para trader gitu loh. Oh, ini Mr. Frit menanyakan, Pak Diki, boleh jelaskan singkat teknik VS 1591? Teknik VS 1591 itu sebetulnya sudah saya unggah di video terakhir, Pak. Ya, Yap. di video di rahasia keuntungan, Bapak bisa melihatnya di sana selengkapnya ya, bagaimana keakurasian daripada VS 1591. Ditunggu komennya ya, Pak Fritz ya. Silakan Pak Fritz, bisa diputar ulang di YouTube channel kami di Rasa Keuntungan untuk teknik V1591. Oh, Pak Angger masih menanyakan lagi nih Pak Deki, bukan jarak yang saya tanyakan, kita mau milih 1:1 atau banding 2 itu apa hanya berdasarkan feeling aja? Oh, tidak boleh Pak Angger ya. Jadi begini, kalau sebetulnya 1:1 atau 1:2 itu adalah untuk memudahkan saja, Pak. Tetapi kalau Bapak mau menghitung secara detailing, itu sebetulnya Bapak harus menghitung daripada trading plan Bapak. Berapa sebetulnya target Bapak? Oke, di sini saya mohon izin untuk sedikit coret-coret ya. Silakan Pak Deki. Oke, kalau misalnya Pak Angger itu anggap saja modal Anda $10.000. Lalu tentunya sebelum Anda melakukan trading, yang jadi pertanyaan berapa target Pak Angger dalam 1 bulan? Kalau target Bapak misalnya ingin mendapatkan keuntungan, itu misalnya 100% lah ya keuntungannya Pak Angger dalam 1 bulan. Berarti kalau 100% dari modal $10.000, berarti adalah $10.000 juga yang ditargetkan. Maka dengan sangat mudah Pak Angger, $10.000 ini Anda tinggal bagi saja dengan jumlah hari trading. Dalam 1 bulan, kita sama-sama sudah tahu bahwa jumlah hari itu adalah 20, Pak. 10.000, Pak, dibagi dengan 20, maka Anda punya daily target itu sebesar $500, Pak, dalam 1 hari. Kalau Bapak tidak mau menghitung kepada 1:1 atau 1:2, Bapak juga boleh menghitung kepada trading plan seperti ini. $500 apabila Bapak bertransaksi di emas, itu berarti ekuivalen dengan 5 poin, Pak. Apabila Bapak bertransaksi di mata uang, berarti itu ekuivalen dengan 50 poin. Ini dengan asumsi 1 lot ya, volume transaksinya. Nah, jadi untuk menentukan di mana taking profit, Bapak bisa berdasarkan kepada yang tadi, yang mudah, 1:1, 1:2, atau Bapak mau menyusun kepada trading plan dulu, itu sah-sah saja Pak Angger. Mungkin bisa menjawab ya. Baik ya, Pak Angger ya. Ini sebenarnya kita sering bahas ya pada saat untuk money management ya Pak Deki ya. Betul. Ini untuk menentukan berapa target yang kita akan kejar dalam trading. Ya itu biasanya dari berapa target persen yang kita akan targetkan dibagi dengan hari trading kita. Ya kalau sebulan ya bagi 30 hari. Itulah target kita per harinya. Betul. Oh baik, ini ada Pak Freddy. Oh ini Pak Freddy untuk menambahkan ya. Menurutku TP Marsi Method adalah begitu RSI masuk di atas 75 atau di bawah 25, kita langsung close atau take profit. Apakah benar begitu Pak Riki? Betul, itu kalau untuk yang pola eksplosif ya. Jadi ketika sudah menyentuh level 75 untuk buy position atau menyentuh level 25 untuk sell position, betul Pak Freddy, di sana kita bisa langsung clear all position ya, seperti itu. Tetapi untuk yang sniper, nah itu dikembalikan kepada kebutuhan Bapak dan Ibu. Kalau Anda mau menggunakan yang mudah ya, 1:1, 1:2, itu silahkan. Atau mau menghitung berdasarkan daily target dari masing-masing, juga silahkan. Terima Ya, kasih atas komentarnya Pak Freddy ya. benar sekali ya Pak Freddy ya. Lewat RSI ya, 75 ataupun 25 sudah tersentuh ya, kita bisa clear posisi.
Oke, Betul. Pak Ade menanyakan, mau tanya, Pak, RSI parameter berapa, SOP-nya berarti cross MA dan cross RSI ya, Pak? Untuk parameter sebetulnya tergantung kepada polanya Pak Ade ya. Kalau Pak Ade lebih prefer untuk memilih yang pola sniper, maka di sana Pak Ade bisa menggunakan RSI yang 5 ya. Sedangkan untuk yang eksplosif Bapak menggunakan RSI 2 ya. Dan untuk sniper di sana crossing yang paling kita tunggu itu adalah moving average crossingnya Pak. Ya, kita melihat di apakah ini mengidentifikasi sedang bearish kah atau sedang bullish, lalu kita tinggal melihat kapan RSI itu memenuhi kaidahnya, Pak. Apabila sudah di level 40, ya, maka di sana kita bisa melakukan yang namanya buy position. Begitupun sebaliknya apabila sudah menyentuh di level 60, kita bisa melakukan yang namanya sell position. Yap, benar sekali Pak Ade ya, yang di M1 itu nunggu crossing ya untuk MA-nya. Baik Pak Freddy, Pak Ito, oke sih Pak. Akun YouTube-nya sudah di-subscribe. Wah, luar biasa Pak Freddy ya, Terima langsung kasih Pak Freddy ya. gercep Semoga ya. bermanfaat ya. Loncengnya sudah Pak, diaktifkan. Oke, thank you Pak Freddy. Ya. Pak Angger GH, maaf Pak, nyambung lagi. Ya, silakan Pak Angger, luar Pak Angger. biasa. Saya suka ini ya, Pak Angger semangat sekali nih Iya, belajarnya. Luar silakan biasa. Pak Angger. Atau mau langsung lewat mikrofon juga boleh, silakan. Oke, berarti untuk penentuan TP berdasarkan target kita masing-masing ya? Betul Pak Angger. Karena memang setiap kebutuhan setiap orang tentu berbeda-beda. Kita yang sebetulnya lebih tahu berapa kebutuhan kita masing-masing, Pak. Yap, benar sekali Pak Deki. Dan jangan greedy ya Pak Deki ya. Betul. Karena memang yang paling terbaik adalah keuntungan yang kita dapatkan secara konsisten ya Pak Teguh ya. Ya, benar sekali. Untung konsisten itu sudah pasti besar Bapak dan Ibu. Ya, kalau untung besar belum tentu konsisten. Oh, bukan berdasarkan price action ya, misalkan support resisten. Juga boleh, Pak. Boleh ya? Juga boleh. Kalau jadi Bapak dalam menentukan taking profit, apakah mau berdasarkan 1:1, 1:2, itu boleh. Mau berdasarkan kepada trading plan, juga boleh. Bapak mengacu kepada support dan resisten area, juga boleh, Pak. Silahkan. Yang penting kaidah kenapa Anda entry menggunakan marsi, termasuk di mana penempatan stop loss-nya, Bapak disiplin sesuai dengan kaidahnya. Untuk taking profit silahkan Pak, disesuaikan saja. Ya, bisa Pak Angger ya, bisa menggunakan dari support resistance juga bisa kita gunakan. Atau bahkan banyak para trader yang pakai sistem ABC ya Pak Deki ya. Betul. Asal biru close aja udah, itu kan entry-nya udah tepat gitu kan. Oke, baik, ada lagi yang lain? Dipersilakan. Ini luar biasa hari ini ya. Luar biasa Nyambung, pertanyaannya. estafet terus nih, pertanyaan masuk terus ya. Luar Uh, biasa. Dan tadi tentu saya berharap ada testimoni dari para subscriber nantinya ya Pak Teguh ya, yep. yang mendapatkan profit dan itu kabar bahagia. Saya berharap kita semua bisa sukses tradingnya ya. Ya, nanti kita akan coba tanyakan ya yang sudah menggunakan metode dari Marsi ini. Betul. Baik Pak Teguh, apabila tidak ada pertanyaan lagi, saya kembalikan kepada Pak Teguh. Silakan Pak Teguh. Baik. Baik ya, para partisipasi semua, ini tadi sama-sama kita ikutin ya materi yang disampaikan oleh Mr. Egi Vanstobi, dan bahkan juga banyak pertanyaan yang masuk tentang metode tersebut. Nanti para partisipasi bisa mengikuti lewat YouTube channel kami yang akan kita upload minggu depan ya, di hari Rabu ya Pak Egi ya. Iya betul. Minggu depan kita akan upload di hari Rabu, rutin ya, setiap hari Rabu kita akan upload video-video terbaru tentang webinar yang kita adakan di GK Invest ini. Baik, cukup Pak, ya. Tanya, Pak, boleh, Pak, ada yang mau tanya, silakan. Silakan Pak Ade ya. Pak Ade, silakan iya, Pak Ade. Kemarin kan saya nyoba di Euro Japanese Yen di dual turbo itu ya Pak. Ternyata
betul udah sampai C. Setelah sampai C kita mencari cycle-nya lagi atau gimana, Pak? Iya, betul. Jadi kalau Bapak sudah menemukan di level C, maka di sana tinggal menempatkan Fibonacci yang kedua, itu tepat ya, nolnya berada di level 78% dari Fibonacci yang pertama, lalu 100-nya berada pada level 0% Fibonacci yang ke satu ya. Nah, tinggal tunggu saja di mana 127 dan 138, Pak Ade di sana bisa melakukan entry ya. Udah Pak, kemarin 4 hari Pak udah kena TP langsung itu saya coba. Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Iya, Luar biasa. sekali Pak. Iya. Sukses Pak Ade tradingnya ya Pak Ade ya. Ya, sama-sama Pak. Luar biasa. Baik ya Pak Ade, ini membahas materi yang sebelumnya Pak Deki ya. Ini salah satu testimoni nih Pak Deki. Betul, luar biasa. Terima kasih Pak Ade. Dari Pak Ade. Nanti Pak Ade tinggal coba yang Marsi ya. Marsi Method. Ini kebetulan saya lihat di kolom chat Pak Fritz tanya untuk metode yang digunakan Pak Ade, itu judulnya Dual Turbo Pak. Bapak bisa cari juga di channel YouTube. Pastikan Bapak untuk subscribe juga ya Pak Fritz ya di sana. Ya, dual turbo ya, itu bisa kita gunakan dengan Fibonacci ya Pak Deki ya. Betul, itu G-spot Fibonacci Pak Teguh. G-spot, wah luar biasa G-spot. Baik Pak Teguh, saya kembalikan ya. Baik Pak Deki, ini karena ada pertanyaan masuk lewat mikrofon langsung, jadi kepotong ya sama Pak Ade tadi. Makasih Pak Ade ya atas testimoninya dengan menggunakan dual turbo. Sama-sama Pak. Ya, oke, thank you. Buat para participant lain juga bisa nanti ikuti video di YouTube channel kami, bisa lihat dual turbonya, dan bahkan nanti di minggu depan kita akan upload video yang saat ini berjalan, yaitu di Marsi Method. Nanti bisa diulang-ulang ya untuk materinya. Baik, ya, udah semua kita lewati ya acara webinar sore ini. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk para partisipan yang sudah bergabung sore hari ini, dan buat para partisipan yang mungkin telat gabung, telat join, tunggu minggu depan di hari Rabu kita akan upload di YouTube channel kami ya. Salam penutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua dan salam profit. Salam profit. Thank you semua.